saya yang kemarin itu sedang bermasalah WA-nya, jadi saya tidak bisa langsung men-share ke kalian di grup. Koordinator nanti WA saya ya. WA saya tapi bukan ke nomor yang kemarin. Mana koordinatornya? Koordinator ada. Hadir, Hadir Bu. koordinator. Hadir, Bu. Hadir, hadir. Oke. Saya bentar. Silakan, itu adalah kode ataupun link untuk kalian bisa bergabung ke GC ya, Google Classroom. Nanti silakan untuk tugasnya bisa segera diupload. Deadline-nya tanggal 31 Maret, teman-teman. Pukul 11.59 malam. Nah, deadline-nya. Oke, baik. Bu, boleh sekalian ditulisin, Bu, nomor HP Ibu. Oh, oke, oke. Sebentar. Oke, itu ya. Sudah masuk ya? Oke, saya share dulu untuk materi hari ini. Sudah tampil ya, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sebentar saya perbesar dulu. Kalau ukurannya segini, kira-kira kalian terlihat tidak? Terlihat, Ibu. Oh, terlihat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum benda, teman-teman. Nah, ini dia. Hukum benda itu dasarnya apa? Kita kembali lagi ke BW ya, ke KUH Perdata atau BW. Nanti kalian bisa mencek untuk pasal di benda di buku atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW itu ada di buku 2 di pasal 499, mulai pasal 499 sampai pasal 1232 BW. Nah, akan tetapi teman-teman, dasar hukum yang ada di buku 2 KUH Perdata ini itu tidak seluruhnya masih berlaku. Begitu. Kenapa? Karena ada aturan terbaru atau aturan yang spesialis gitu ya, yang sudah tidak diatur lagi atau sudah tidak memberlakukan gitu ya di buku 2 KUH Perdata secara keseluruhan. Karena kenapa? Karena ada bagian-bagian yang sudah diatur ke dalam undang-undang tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak undang-undang apa yang bisa menghapus keberlakuan beberapa pasal di buku 2 KUH Perdata? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Undang-undang apa? Oke, kita bahas saja ya. Mungkin kalian karena efek liburan, jadi tidak sempat membuka, Bu, tidak sempat membaca, begitu. Oke, jadi undang-undang yang menghapus beberapa pasal di dalam buku 2 KUH Perdata ini, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, ini undang-undang apa, teman-teman? Pokok agraria, Bu. Iya, betul. Ya, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Oke, ini atau yang
biasanya disingkat atau disebut dengan UUPA. Nah, ini pokok-pokok agraria. Nah, apa saja yang diatur? Jadi, buku 2 KUH Perdata ini awalnya ya, yang mengatur tentang hukum benda, buku 2 ini apa saja yang diatur di dalam buku 2 di dalam KUH Perdata ini? Pertama tentang hak-hak atas benda, kemudian kepemilikan, hak milik, eigendom. Namanya ya, kalau istilah Belandanya adalah eigendom. Ini adalah kepemilikan. Kemudian hak kebendaan seperti hipotek, gadai, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam KUH Perdata itu juga mengatur tentang tanah, benda bergerak dan tidak bergerak, begitu. Nah, tetapi dengan adanya pas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA ini, maka ada beberapa pasal yang dihapus. Gitu. Pasal apa saja atau apa saja sih materi yang dihapus di dalam buku 2 KUH Perdata ini? Nah, jadi sebelum saya memberikan penjelasannya, kita harus tahu dulu nih latar belakang gitu ya. Jadi sebelum UUPA seperti apa, setelah UUPA seperti apa. Jadi sebelum adanya UUPA ini teman-teman, hukum tanah di Indonesia masih mengikuti sistem kolonial Belanda, yaitu sesuai dengan aturan di dalam KUH Perdata, buku 2 ini. Nah, jadi di dalam KUH Perdata ini sifatnya masih dualistik. Apa itu dualistik? Jadi menggunakan dua sistem hukum, yaitu hukum barat dan hukum adat. Hukum barat ini digunakan oleh golongan-golongan tertentu sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari ya di pasal 131 IS, kemudian 163 IS, bahwa ada golongan-golongan tertentu, golongan Eropa, kemudian Tionghoa dan lain sebagainya. Jadi hukum barat ini digunakan oleh golongan-golongan tertentu tadi, kemudian hukum adat ini untuk pribumi. Nah, kemudian dengan adanya UUPA tadi hadir, apa sih tujuannya? Ya, tujuannya untuk mengunifikasi. Jadi untuk menggabungkan keseluruhan aturan menjadi sentral, menjadi satu ya dalam bentuk hukum agraria nasional ya yang nantinya bisa dipakai oleh seluruh golongan ataupun pribumi. Nah, jadi ini menghapus adanya dualistik tadi, dualisme hukum tanah tadi. Jadi dijadikan satu, diunifikasi menjadi hukum agraria nasional. Nah, apa saja yang digantikan, materi yang digantikan? Yang pertama, itu terkait dengan bumi. Bumi itu apa? Tanah ya. Jadi kalau kalian membaca di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, di situ dikatakan ada kata fraksa bumi, berarti itu artinya adalah tanah. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan tanah, air, ruang angkasa, atau kekayaan alam lain yang ada di dalam bumi, nah itu sudah diatur di dalam UUPA. Nah, berarti semua ketentuan di dalam buku 2 KUH Perdata tadi tentang tanah ya, sebagai benda tidak bergerak, nah itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah aturan tanah atau agraria itu yang dipakai adalah di UUPA. Sedangkan di buku 2 KUH Perdata itu sudah tidak dipakai lagi. Jangan salah Bu, apakah di KUH Perdata itu berarti dari pasal 499 sampai 1232 ini tidak dipakai? Tetap dipakai beberapa pasalnya, ya. Jadi beberapa pasal yang itu tidak mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa, atau kekayaan alam ya, itu tetap mengikuti buku 2 KUH Perdata. Begitu. Jadi ada beberapa bagian saja atau materi beberapa yang itu mengikuti UUPA. Nah, kemudian apalagi sistem yang membedakan UUPA dengan KUH Perdata. Kalau di KUH Perdata, teman-teman, di buku 2, hak yang ada atau yang dijelaskan hanya ada eigendom. Hak eigendom. Apa itu tadi eigendom? Adalah hak milik. Jadi hanya mengatur tentang kepemilikan saja ya di dalam KUH Perdata. Makanya kalau kalian baca di buku 2 itu kepemilikan hanya untuk pribumi saja. Jadi tidak diatur bagaimana kalau dia orang asing. Apakah boleh? Nah, sudah pasti karena tidak ada aturan pasti tidak boleh. Nah, kemudian berkembang di UUPA dengan berbagai macam bentuk hak.
tanah tadi. Apa saja yang ada di dalam UUPA? Jadi jenis hak yang tadi hanya hak milik saja, kepemilikan, di UUPA berkembang menjadi ada hak milik. Kemudian ada hak guna usaha, ya, atau disingkat HGU yang mungkin kalian kenal dengan istilah HGU. Kemudian ada lagi HGB, hak guna bangunan, ya. Kemudian selanjutnya ada hak pakai. Nah, hak pakai. Apa sih bedanya dari hak milik, hak guna usaha, HGB, hak pakai gitu ya. Nah, kalau hak milik berarti kepemilikan seseorang, dia dinyatakan pemiliknya. Memang pemilik tanah tersebut. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Ya, sertifikat kepemilikan. Biasanya kalau kalian mungkin ini kalian kan ada di rumah nih masing-masing nih. Lihat, minta ke orang tua kalian, Bu, coba lihat sertifikat rumah ini. Coba lihat sertifikat tanah yang Ibu miliki. Nah, itu bisa kalian cross check. Apa sih hak kebendaan yang diperoleh atau yang sedang ada dimiliki oleh orang tua kalian. Kalau di sertifikat tersebut tertulis SHM, berarti itu sertifikat hak milik. Nah, kalau hak milik berarti kepemilikan orang lain tidak boleh menggunakan tanpa seizinnya. Begitu, harus seizin dari pemiliknya, kalau SHM. Kemudian misalnya kalian melihat nih ya berkas-berkas dari dokumen milik orang tua kalian, kemudian di dokumen tersebut ada sertifikat terkait dengan HGU, statusnya HGU. Berarti hak guna usaha. Kalau HGB hak guna bangunan. Kalau hak pakai berarti itu hanya digunakan untuk hanya diberikan atau peruntukannya untuk dipakai saja, tapi bukan menjadi kepemilikan, bukan hak milik. Berarti hak miliknya punya siapa? Punya orang lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau hak milik dia kepemilikan kebendaan tersebut itu milik orang tersebut, ya. Kalau ada orang yang ingin meminjam atau ingin menggunakan itu harus seizin dari orang yang memiliki apa sertifikat SHM tadi hak milik. Itu ya kalau hak milik. Kemudian kalau HGU itu apa? Hak guna usaha. Jadi hak yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dia ingin menggunakan tanah atau membuka usaha ya di atas tanah tertentu begitu. Jadi nanti haknya adalah namanya HGU. Jadi khusus untuk usaha, baik itu usaha pertanian, perkebunan, peternakan, atau usaha lain yang skalanya sudah besar. Nah, kemudian subjeknya siapa? Kalau HGU ini subjeknya adalah WNI, Warga Negara Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia. Badan Hukum Indonesia berarti yang dia didirikan di Indonesia. Jadi tidak boleh WNA memperoleh status HGU. Nah, jadi bedanya hak ini, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian hak pakai, ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari peruntukannya, untuk apa, perbedaannya ya teman-teman. Kemudian yang kedua dari subjeknya. Siapa subjek dari masing-masing hak ini? Kalau hak milik tadi sudah jelas ya bahwa diperuntukkan untuk terserah untuk apapun, kegiatan apapun, dan dia subjeknya adalah WNI, harus WNI, tidak boleh WNA. Jadi namanya hak milik, terserah yang memiliki tanah tersebut, mau digunakan untuk usaha, untuk bangunan, dan lain sebagainya, itu tidak ada batasan, teman-teman. Kalau hak milik ya. Kemudian subjeknya adalah khusus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tidak boleh warga negara asing memiliki kebendaan, memiliki tanah, kayak gitu ya, di Indonesia itu tidak boleh hak milik. Nah, kemudian ada hak guna usaha, HGU. HGU itu juga sama untuk subjeknya. HGU, HGB, nah ini sama. Hanya untuk WNI atau Badan Hukum Indonesia untuk subjeknya. Nah, tapi yang membedakan HGU dan HGB ini adalah peruntukannya. Kalau HGU khusus untuk membuka usaha, kemudian kalau HGB ini bukan usaha tapi untuk mendirikan bangunan.
Bu, maksudnya bukan usaha ini mendirikan bangunan seperti apa? Nah, jadi misalnya kalau usaha tadi kan khusus pertanian ya, kemudian perkebunan, peternakan gitu. Yang dia ada pengelolaannya. Pengelolaan maksudnya itu ada ya terdiri dari 3 tadi, pertanian, perkebunan, peternakan, ini HGU. Tapi kalau HGB bangunan berarti ada bangunan di atas tanah tersebut. Kalau usaha berarti di atas tanah tersebut dia akan mengelola usaha yang itu skalanya besar, teman-teman. Nah, besarnya itu seperti apa sih, Bu? Maksudnya dengan skala mungkin ada indikator atau seperti apa kayak gitu ya. Nah, skala besar ini bisa berhektar-hektar. Nah, itu nanti statusnya adalah HGU. 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Nah, ini sudah masuknya skala besar dan ini masuknya ke HGU ya. Usahanya terdiri dari peternakan, kemudian pertanian, ataupun perkebunan. Kalau HGB itu hak yang diberikan untuk mendirikan bangunan. Jadi ada tanah teman-teman, kemudian di atas tanah tersebut ini didirikan bangunan. Ada bangunan, entah bangunan ini untuk tempat tinggal ataupun untuk properti. Nah, misalnya apartemen. Nah, kemudian developer. Nah, ini biasanya pakainya adalah HGB gitu, hak guna bangunan gitu. Nah, dan ini juga tadi peruntukan apa namanya untuk subjeknya itu sama dengan HGU. Jadi WNI atau Badan Hukum Indonesia yang boleh mendapatkan hak ini, HGB. Nah, kemudian untuk jangka waktu. Nanti kalian bisa baca ya aturannya di Undang-Undang UU PA tadi. Kalau ini saya merangkum secara singkat saja karena ini daring ya, sifatnya kurang kurang maksimal sebenarnya kalau kita perkuliahan secara daring ya. Mungkin kalian ada yang ngantuk-ngantuk atau mungkin ada tamu, jadi kurang kurang kondusif kalau daring seperti ini. Jadi saya persingkat saja. Nah, kalau HGU jangka waktunya berapa tahun? 35 tahun maksimal kalau HGU. Kemudian bisa diperpanjang menjadi 25 tahun. Nah, kalau HGB itu lebih sedikit lagi, yaitu kalau HGB 30 tahun, kemudian nanti bisa diperpanjang lagi menjadi 20 tahun. Nah, selanjutnya ada hak pakai. Nah, hak pakai itu beda sama HGU dan HGB. Kalau hak pakai ini adalah hak untuk memakai saja, memakai tanah, ya. Jadi tidak boleh dibangun di atasnya, cuman dipakai saja. Nah, memakai untuk apa hak pakai ini? Ya, hak pakai ini misalnya untuk menggunakan sebagai gini, kalau kalau yang HGB tadi ini kan mendirikan bangunan ya, di mana bangunan itu tadi terserah orangnya nih mau digunakan untuk bangunan apa saja, yang penting ada izinnya, itu boleh kalau HGB. Kalau hak pakai, dia menggunakan tanah, penggunaannya tanah saja. Ya teman-teman, nah digunakan untuk apa? Ya terserah yang mau menggunakan untuk usaha ya boleh ya. Tetapi bedanya kalau sudah hak pakai ini, jadi nanti ada jangka waktu yang ini terbatas, lebih fleksibel, beda sama HGU dan juga HGB. Kalau HGU sama HGB ini ada batasan waktu ya teman-teman, tapi kalau hak pakai ini lebih fleksibel lagi untuk batasan waktunya. Dan bedanya juga dari subjeknya. Kalau yang HGB, HGU itu subjeknya WNI, tapi kalau yang hak pakai, nah ini bisa digunakan juga oleh atau hak yang bisa diperoleh oleh WNA. Nah, makanya banyak orang-orang luar ya yang buka usaha di Bali. Nah, ini mereka pakainya hak pakai ya, bukan HGU atau HGB. Tetapi banyak juga permasalahan di Bali yang ternyata dia menggunakan nama istrinya. Jadi banyak nih kalau kalian datang ke Bali, banyak para usahawan ya atau wirausaha di Bali yang dia ternyata menikah. Misalnya orang Bali nih perempuan kemudian menikah dengan si bule atau orang luar negeri gitu. Nah, apa tujuannya? Banyak mereka yang tujuannya adalah biar punya hak milik, punya aset, punya hak benda kayak gitu di Indonesia. Jadi dia menikahi orang pribumi. Namanya atas nama siapa? Atas nama istrinya.
kayak gitu, atas nama istrinya dulu. Tapi nanti kan mereka punya anak kan, kemudian nanti anak tersebut memperoleh warisan juga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kepemilikannya nanti dialihkan atas nama anak. Nah, yang bule tadi nih ikut juga menikmati hak kebendaan tersebut. Jadi perkawinan kebanyakan ya, kalau di Bali itu perkawinan menjadi salah satu faktor atau alasan mereka ingin memiliki aset di Indonesia. Karena di UU PA sendiri hak milik ini tidak boleh diperoleh oleh warga negara asing. Karena warga negara asing kalau ingin menggunakan aset di Indonesia hanya memiliki hak pakai saja, bukan hak milik. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Nah, ini apa? Nah, ini tentang hipotek. Kalau di UU PA tahun 60, teman-teman, di 1960 di UU PA, di sini yang diatur tadi kan terkait dengan bumi, air, kemudian ruang angkasa, dan lain sebagainya. Kecuali tentang hipotek. Di tahun 1960 itu hipotek masih diberlakukan pada pasal atau pada buku 2 KUH Perdata. Hipotek itu apa? Hipotek adalah terkait dengan hak tanggungan ya, jaminan atas tanah itu adalah hipotek ya. Jaminan atas tanah itu hipotek namanya, dan pada tahun atau ketika UU PA ini terbit tahun 60 ya, 1960, hipotek ini masih aturannya terkait dengan hipotek masih menggunakan buku 2 KUH Perdata. Tetapi pada tahun 1996 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Nah, setelah adanya undang-undang ini, maka pengaturan terkait hipotek ini sudah tidak berlaku lagi di buku 2 KUH Perdata. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Begitu. Jadi, alhasil dengan adanya Undang-Undang UU PA tadi, kemudian UU tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 96, maka pengaturan tentang bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terkandung di dalam tanah yang berasal dari tanah, kemudian plus hipotek atas tanah itu sudah tidak berlaku di buku 2 KUH Perdata. Karena sudah ada undang-undang khusus yang dia mengatur begitu ya, mengatur terkait hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan hak tanggungan ya, yang ada di pasal atau Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Apa sih hak tanggungan? Pertama, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang. Nah, ini nanti akan kalian lebih lagi mempelajari ini lebih dalam ya. Ini hanya karena hukum perdata adalah dasar, jadi hanya pengenalan saja apa sih hak tanggungan, tapi untuk lebih spesifik lagi berkaitan dengan kasus apa saja terkait dengan hak tanggungan, kemudian hak tanggungan ada berapa jenis. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari lagi lebih detail plus kasusnya di mata kuliah yang lebih spesifik, misalnya tentang hukum kepailitan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan hak tanggungan ini hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang. Jadi misalnya kalian ingin meminjam uang ke bank ya, kemudian kalian menjaminkan sertifikat tanah. Nah, ini disebut dengan hak tanggungan. Jadi ada hak di situ, hak jaminan terkait dengan tanah kalian untuk kalian melunasi hutang. Gitu. Sertifikat ini disebut dengan hak tanggungan yang kalian serahkan kepada bank sebagai jaminan. Begitu ya, teman-teman. Kemudian untuk biasanya untuk hak tanggungan ini, jadi kalau di kepailitan, nanti kalau kalian mempelajari kepailitan, ada jenis-jenis kreditur, teman-teman. Jenis-jenis kreditur itu, orang yang berutang itu ada yang namanya kreditur preferen, ada separatis, ada kreditur preferen konkuren. Nah, ada jenis yang paling diutamakan untuk pelunasan hutangnya adalah namanya jenis kreditur preferen. Nah, jadi ini hak tanggungan ini masuk ke kreditur preferen. Ya, kreditur preferen. Jadi kreditur preferen ini kalau misal ada bank ini meminjamkan
uang kepada si A misalnya ya, kemudian dengan si A ini menjaminkan sertifikatnya, maka ketika si A tidak bisa melunasi hutang, maka si bank tadi disebut kreditur preferen. Dia yang akan mendapatkan pelunasan hutang pertama kali yang diutamakan untuk dilunasi untuk utangnya, begitu ya. Ini disebut dengan preferen. Nah, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang 4 tahun 96 ini tentang hak tanggungan, maka seperti yang saya bilang tadi bahwa terkait dengan hipotek, pengaturan hipotek di dalam di dalam buku 2 BW atau KUH Perdata ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi diberlakukannya di mana? Di Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Nah, jadi digantikan dengan hak tanggungan ya teman-teman untuk hipotek tadi. Jadi istilah hipotek atas tanah ini sudah dihapus. Nah, digantikan dengan istilah hak tanggungan. Nah, menjadi satu-satunya jaminan kebendaan atas tanah. Kalau dulu istilahnya masih hipotek, sekarang sudah berganti menjadi hak tanggungan. Begitu, teman-teman. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sistem tertutup dan sistem atau sifat doing and reh? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penggantian atau dasar hukum ya dari adanya hak kebendaan ini? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Oke, kemudian sistemnya. Ternyata hukum kebendaan ini itu punya sifat atau punya sistem ya, punya sistem kemudian juga ada sifatnya. Apa itu sistemnya? Sistemnya adalah tertutup. Ya, hukum benda mengatur atau menganut ya sistem tertutup. Artinya jenis-jenis hak kebendaan ya ditentukan secara terbatas atau limitatif. Ya, terbatas berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang. Apa buktinya? Buktinya tadi bahwa hak kebendaannya itu terdiri dari apa tadi? Apa saja? Ada yang ingat apa saja tadi hak kebendaannya? Kenapa kok terbatas, dibatasi oleh berapa jenis hak kebendaan? Ada HGU, Yes. HGB, hak pakai, sama hak milik. Oke, ini siapa yang menjawab nih? Muhammad Dimas, Bu. Oke, Muhammad Dimas. Oke. Ya, betul. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, ada hak milik, ada HGU, hak guna usaha, kemudian ada HGB, hak guna bangunan, dan hak pakai. Jadi, terbatas 4 jenis ini. Ya, Bu, apakah boleh kalau nanti ada ditambah lagi hak yang lain? Tidak boleh. Ya, karena bersifat tertutup hak kebendaan, maka hak kebendaan jenis-jenisnya dibatasi. Jadi 4 jenis tadi oleh undang-undang. Jadi para pihak tidak boleh menciptakan jenis hak kebendaan baru atau lain di luar yang sudah diatur. Walaupun ya kalau nanti kalian nanti kan setelah kalian mempelajari buku 2 ini atau materi ini ya hukum benda akan lanjut setelah UTS materinya hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian itu ada asas yang namanya asas kebebasan berkontrak. Nah, asas fakta sunt servanda. Jadi setiap orang itu berhak untuk membuat perjanjian gitu dibebaskan. Tetapi khusus untuk hak kebendaan jenis-jenisnya ini walaupun diperjanjikan, perjanjian bersifat tidak terbatas untuk apa yang diperjanjikan, ini tidak pengecualian ya, tidak termasuk jenis-jenis hak kebendaan. Ya, jadi jenis-jenis hak kebendaan terbatas. Hanya 4 saja. Ya, tetapi untuk klasifikasinya bukan klasifikasi ya. Untuk perjanjian lain selain jenis-jenis kebendaan ini silahkan boleh diatur di perjanjian. Tapi kalau jenis-jenis kebendaan ini bersifat limitatif ya. Jadi dia terbatas karena menganut sistem tertutup gitu. Jadi 4 ini harus diingat-ingat kalian kalau ditanya atau mungkin nanti keluar ya, keluar di UTS ataupun UAS gitu, sebutkan jenis-jenis hak kebendaan ya. Jangan hanya hak eigendom aja, jangan hanya hak milik. Ada 4 jenis lainnya. Ada hak milik, hak guna usaha, kemudian HGB dan hak pakai. Itu bersifat tertutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat hukum bendanya. Nah, kalau tadi sistemnya menganut sistem tertutup, maka selanjutnya adalah bersifat
sifat memaksa karena bersifat tertutup tadi, membatasi, maka harus mengikuti aturan yang sudah diatur di dalam undang-undang sehingga sifat hukum benda ini bersifat dwingenrecht. Dwingenrecht ini artinya adalah memaksa, ya. Hukumnya bersifat memaksa, dwingenrecht. Jadi artinya ketentuan di dalam hukum benda tadi tidak boleh disimpangi oleh para pihak. Jadi nanti kalaupun para pihak membuat perjanjian sewa-menyewa, membuat perjanjian jual beli, harus mengikuti aturan-aturan kebendaan ya di dalam Undang-Undang UU PA ya, kemudian juga tentang hak tanggungan tadi UU nomor 4 tahun 96 ataupun di dalam BW. Jadi harus mengikuti undang-undang yang berlaku, termasuk masalah kepemilikan. Kan perjanjian itu tidak terbatas. Semua orang atau para pihak berhak untuk membuat perjanjian. Jadi kebebasan berkontrak ya, asas kebebasan berkontrak. Jadi boleh dong Bu, misalnya saya melakukan perjanjian dengan orang asing. Orang asing ingin membeli tanah kepada saya. Kan bebas Bu perjanjian. Ingat sekali lagi kuncinya bahwa khusus hukum kebendaan ini menganut sistem tertutup ya, bersifat limitatif, kemudian sifatnya adalah dwingenrecht, memaksa. Harus mengikuti aturan yang berlaku, bahwa aturan yang berlaku tidak memperbolehkan ya orang asing memiliki tanah ya di Indonesia. Jadi yang boleh adalah hak pakai saja untuk warga negara asing. Itu harus dipatuhi. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Walaupun perjanjian sifatnya bebas, tetapi khusus untuk perjanjian yang berkaitan dengan hak kebendaan, kalau sudah diatur di dalam undang-undang ini tidak boleh, ini dilarang, maka itu harus ditaati, begitu ya, harus dipatuhi. Nah, contohnya misalnya tidak boleh membuat jenis jaminan kebendaan lain gitu ya, selain yang 4 tadi. Itu tidak boleh karena di dalam UU PA itu sudah diatur bahwa hak kebendaan itu sudah ada 4 jenis gitu ya. Kemudian jaminan kebendaan di hak tanggungan. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi ya. Mungkin setelah daring ini, luring kan, setelah tanggal 30 kita akan mempelajari apa saja sih jenis-jenis jaminan atau hak tanggungan. Nah, kita akan pelajari ini. Ini tidak boleh disimpangi, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian karakteristik hak kebendaan. Jadi, benda ini atau hak kebendaan di buku 2 ini juga memiliki karakteristik tambahan atau yang harus kalian pahami ya sebagai tambahan juga, bahwa ada karakteristik hak kebendaan pertama terkait dengan hak absolut, karakteristik absolut, bahwa hak benda ini berlaku terhadap siapa saja. Maksudnya siapa saja itu ya baik dia warga negara Indonesia atau negara asing, hak kebendaan masih berlaku. Ya, diberlakukan untuk siapa saja, tetapi tetap harus mengikuti aturan, begitu ya. Jadi subjeknya siapa aja, boleh WNA, kemudian boleh WNI, ini boleh, bersifat absolut. Kemudian karakteristik yang kedua adalah droit de suite. Maksudnya apa? Mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu ada, maka hak kebendaan akan melekat kepadanya. Begitu ya, itu droit de suite. Jadi, mengikuti bendanya ada di siapa. Kalau misalnya benda tersebut misalnya ada di Bu Soimah. Nah, lihat ini jenis apa nih? Oh, hak kepemilikan, berarti Bu Soimah ketika bendanya ada di Bu Soimah, ini Bu Soimah harus punya yang namanya SHM, buktinya sertifikat SHM. Oh, ternyata bendanya ada di Bu Soimah. Lihat dulu, cek dulu. Apakah ketika ada di Bu Soimah sertifikatnya berbunyi SHM ataukah HGU atau HGB begitu. Jadi itu juga menjadi perhatian ya, itu karakteristiknya benda ya. Benda ada di siapa? Nah, maka benda itu adalah ada dikuasai oleh orang tersebut, tapi penguasaannya mengikuti jenis haknya. Begitu ya. Ini hak apa nih? Apakah hak pakai? Apakah ini hak guna bangunan? Atau hak usaha? Atau hak milik? Begitu. Jadi kalau dari karakteristik hak kebendaan, itu benda mengikuti
hak kebendaan ini mengikuti benda itu ada di siapa, ada di tangan siapa. Tetapi untuk jenisnya, dilihat dulu nih jenisnya, apakah hak milik, HGU, HGB, atau hak pakai. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah droid the preference. Droid the preference. Maksudnya apa? Hak didahulukan. Hak kebendaan ini didahulukan. Misalnya apa? Pada jaminan. Ya, ketika Bu Soimah pinjam kepada bank, kemudian Bu Soimah ini menjaminkan sertifikat Bu Soimah kepada bank, ketika Bu Soimah ini tidak bisa membayar, maka bank kan memiliki jaminan nih ya, jaminan atas tanah Bu Soimah, maka bank memiliki hak terlebih dahulu untuk dilunasi utangnya. Beda sama orang lain yang misalnya Bu Soimah pinjam uang ke Jeko misalnya ya, pinjam uang ke Jeko tapi Bu Soimah tidak memberikan jaminan, tidak menyerahkan jaminan apapun. Jadi atas dasar kepercayaan, maka yang didahulukan nanti ketika Bu Soimah tidak bisa membayar adalah pihak bank karena bank punya tadi hak tanggungan tadi punya jaminan atas tanahnya Bu Soimah. Maka yang harus dibayarkan terlebih dahulu, dilunasi utangnya adalah bank terlebih dahulu. Sedangkan Jeko yang hanya menggunakan asas kepercayaan, tidak memiliki jaminan atas tanah Bu Soimah, nanti belakangan nih Jeko nih, gitu dilunasinya setelah semua kreditur atau semua orang yang Bu Soimah pinjemin dan memiliki jaminan atas tanahnya Bu Soimah ini sudah dilunasi, baru nanti Jeko dapat sisanya gitu. Tapi itu pun kalau ada sisa, kalau tidak maka ya resiko Jeko bisa saja Bu Soimah tipu, akhirnya tidak bisa dibayar oleh Jeko. Atau karena Bu Soimah misalnya punya itikat baik, oke, Jeko nanti akan dibayar menggunakan aset Bu Soimah yang lain, seperti itu. Jadi itu ya karakteristik hak kebendaan ya. Bersifat absolut, kemudian ada droid the suite ya, mengikuti bendanya ini mengikuti kemanapun hak ini berada. Jadi benda ini ada di siapa? Nah, berarti benda ini dikuasai oleh orang tersebut. Droid the suite ya, mengikuti bendanya di tangan siapapun. Kemudian ada droid the preference ya, haknya didahulukan. Nah, misalnya hak didahulukan ini dalam hal ini berkaitan sama jaminan. Jadi untuk pembayaran utangnya itu didahulukan dari yang lain. Seperti itu ya, untuk droid the preference. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, hukum benda ini yang diatur di dalam buku 2 KUH Perdata ini sebagian besar sudah diperbaharui ya. Sudah diperbaharui di dalam Undang-Undang UU-PA dan juga Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kemudian hukum benda itu bersifat apa tadi sistemnya tertutup ya, kemudian bersifat memaksa. Nah, ini harus diingat-ingat. Bersifat tertutup dan juga bersifat memaksa. Sistemnya tertutup dan bersifat memaksa. Dwingenrecht. Ya, oleh karena itu, hak kebendaan tidak bisa dibuat secara bebas oleh para pihak. Itu ya. Itu adalah karakteristik dari hak benda, hak kebendaan. Sampai di sini untuk sifat sistem tertutup dan sifat Dwingenrecht ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke, kita sampai jam berapa nih? Sampai 12.20 ya. Oke, tapi tidak akan saya fullkan sampai 12.20. Nanti akan saya selesaikan 10 menit lagi lah ya teman-teman ya. 10 menit lagi saya selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kita akan masuk ke pengertian. Apa sih itu benda gitu ya? Jadi yang disebut dengan di dalam hukum perdata khususnya hukum benda, yang dimaksud dengan benda tidak hanya sesuatu yang dapat dilihat, disentuh ya, tetapi juga mencangkup hal-hal yang tidak berwujud. Itu masuk ke dalam benda. Ya, contohnya apa yang tidak berwujud? Wifi. Nah, tuh ya. Kemudian listrik. Ini masuk benda. Kalian kan tidak bisa melihat listrik itu seperti apa. Yang bisa kalian lihat adalah kabel listriknya. Ya, termasuk wifi. Kabel wifi-nya aja.
Tetapi kalian tidak tahu bentuknya seperti apa nih, listrik ini apa sih? Taunya cuman mungkin listrik itu kalau disimbolkan ya kayak petir gitu ya, itu adalah listrik. Nah, itu. Tapi dia masuk sebagai benda. Benda tidak berwujud. Gitu ya, teman-teman. Secara umum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Nah, itu disebut atau yang dimaksud dengan benda. Nah, pengertian benda kalian juga bisa lihat atau buka di pasal 499 KUH Perdata ya. Yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak. Jadi kebendaan itu ya, adalah barang dan barang tersebut punya hak. Itu disebut dengan benda menurut pasal 499 KUH Perdata. Nah, kalau secara umum, secara garis besar atau secara pendapat para ahli ya, yang disebut benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Atau eigendom ini adalah benda. Artinya sesuatu disebut benda jika dapat dimiliki, kemudian dapat dikuasai oleh subjek hukum, kemudian memiliki nilai ekonomis. Itu adalah benda. Benda dapat dimiliki, tapi setiap benda yang dimiliki pasti dikuasai. Tapi benda yang dikuasai belum tentu dimiliki. Seperti HGU dan HGB. Orang yang memiliki HGU dan HGB, dia menguasai bendanya, tetapi dia bukan menjadi pemiliknya. Gitu. Tapi kalau pemilik, orang yang memiliki HM tadi, sertifikat hak milik, dia sudah tentu menjadi pemilik dan dia menguasai hak atas benda tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Itu terkait dengan pengertian. Selanjutnya dari pengertian tadi, pengertian dari apa itu benda, kemudian dari pengertian pasal 499, maka disimpulkan bahwa barang berarti bukan benda. Nah, barang itu bukan benda. Maksudnya apa? Jadi barang merupakan hak ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan barang adalah barang dan hak ini merupakan hal yang berkesinambungan. Barang bukan benda, kemudian benda sama dengan barang dan hak. Barang segala sesuatu yang berwujud. Hak segala sesuatu yang tidak berwujud. Ini maksudnya apa kok banyak sekali? Ini simpulan ya, kesimpulan dari makna dari benda dan juga pasal 499. Bahwa yang disebut dengan barang merupakan sesuatu yang berwujud. Itu adalah barang. Tangible, dapat dilihat dan disentuh. Nah, itu berdasarkan pasal 499 KUH Perdata. Tetapi seiring berkembangnya keilmuan yang disebut dengan barang benda ini tidak hanya berwujud tapi juga tidak berwujud, termasuk listrik ya yang tadi Bu Saimah tadi jelaskan. Nah, contohnya barang berwujud itu apa? Rumah, mobil ya, tanah itu adalah berwujud, sepeda motor itu adalah barang berwujud. Kalau tidak berwujud ya tadi listrik, kemudian ada wifi gitu ya. Wifi itu adalah barang yang tidak berwujud. Selanjutnya hak ya. Hak merupakan sesuatu yang tidak berwujud ya, karena hak tidak bisa dilihat. Apa sih itu hak? Bentuknya seperti apa ya? Karena hak itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, intangible gitu ya. Namun tetap memiliki nilai dan menjadi objek hukum. Contohnya apa? Hak milik, hak guna usaha, ada hak cipta, kemudian ada hak paten dan lain sebagainya. Kalau nanti kalian mempelajari hak kekayaan intelektual juga ada jenis-jenis hak ya. Hak cipta, hak paten, ada rahasia dagang dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya barang itu bukan benda. Barang hanya bagian dari benda. Tetapi benda sama dengan barang plus hak. Nah, yang disebut benda adalah ketika barang digabungkan dengan hak, inilah benda. Tapi kalau barang ini bukan benda, karena tidak semua barang ini punya hak. Begitu ya teman-teman. Sehingga semua barang adalah benda, tetapi tidak semua benda adalah barang. Itu adalah kesimpulannya. Begitu teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? 5 menit lagi waktunya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua teman-teman? Sudah paham belum Insya Allah. menjawab? Oh, tidak paham juga belum menjawab. Oke, sudah paham teman-teman? Kamu.
Paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, atau kita stop saja ya. Ini karena kalian memang kurang kondusif ya kalau misal online seperti ini. Umar, ada yang ditanyakan Umar atau sudah paham? Biasanya Umar nih yang suka tanya nih. Sebenarnya saya mau tanya ini sih Bu, Apa satu. gimana? Kayak kalau hak kepemilikan, kalau untuk sumber kepemilikan kan tadi ada 4 ya. Nah, Bukan sumber kepemilikan eh, ya, tapi hak yang kebendaan. guna hak kebendaan. Yes. Nah, saya mau tanya soal kalau misalkan hak kepemilikan itu kan orang per orang ya. Kayak kita misalnya minta izin untuk misalkan rumahnya kita pakai untuk apa kan itu ke orang. Kalau HGU, HGB dan hak pakai itu kan saya sering lihat tuh kasusnya kita minta izinnya ke pemerintah. Nah, berarti kayak kalau selain hak milik itu pemerintah aja ya Bu yang berwenang untuk ngebagiin izinnya seberapa. Iya, betul. Jadi bedanya kalau HGB, hak guna usaha, ini kepemilikannya, kalau kan tadi seperti yang Umar bilang, oh kalau hak milik itu perorangan, benar. Kalau HGB, HGU ini berurusan sama pemerintah. Jadi pemerintah yang memberikan izinnya atau dia yang memberikan persetujuan gitu ya, bahwa oke, badan usaha atau badan hukum ini boleh mendirikan di tanah ini. Tanahnya milik siapa? Milik negara. Seperti itu. Makanya nanti statusnya adalah HGU. Entah nanti mau dibangun usaha atau itu mau dibangun bangunan kayak gitu ya. Misalnya apartemen dan lain sebagainya. Jadi nanti sifatnya adalah HGU, HGB begitu. Betul Umar. Gitu ya. eh, Wajib ini enggak Bu, kalau misalkan HGU tuh wajib misalkan usahanya untung, wajib bagi dividennya sama pemerintah Oh enggak? gitu. Iya, oke. Bu, apakah ada dividennya nih? Ada profitnya ya? Kayak gitu. Ada beberapa usaha yang itu ada dividennya. Contohnya apa? Pembangunan apartemen. Pembangunan apartemen itu pasti ada dividennya. Kalian tahu apartemen Suhat? Bengawan? Nah, jangan salah. Mereka kan HGB ya, hak guna bangunan ya. Mereka ada pembagian dengan pemerintah. Gitu. Oh, ke pemerintah nanti profitnya keuntungannya berapa persen untuk pemerintah ya. Pemerintah siapa yang dimaksud? Bukan pemerintah negara, pemerintah Indonesia langsung ke presiden ya teman-teman, tapi Pemda, begitu. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah ini banyak. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Nah, tetapi ketika tanah tersebut ada atau kepemilikannya merupakan milik tanah Pemda, kayak gitu ya, atau dia ini punya daerah, berarti nanti dividennya antar daerah, begitu. Nah, contohnya kalau pusat apa, Bu? Nah, itu sekarang yang banyak ini penggunaannya ini kalau kalian berkunjung ke IKN. Nah, itu di sana banyak bangunan-bangunan yang dia langsung izinnya ke pusat, begitu. Tapi kalau masih daerah kayak apartemen atau perumahan deh, perumahan-perumahan developer tuh. Nah, itu tuh ada juga nih developer yang dia menggunakan tanahnya ini milik pemerintah daerah. Akhirnya bagi untung, bagi usaha kayak gitu dengan pemerintah daerah. Jadi ada dividen, Umar. Begitu ya, teman-teman. Jadi pasti ada dividen. Itu tidak hanya langsung oke, ya udah kamu pakai saja secara gratis ya. Tidak dong. Karena kita daerah ini pemerintah juga butuh asupan APBD. Karena nanti APBD-nya juga akan disalurkan juga untuk masyarakat. Begitu. Begitu Makasih ya Bu. Umar ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik Umar. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oke, sudah paham semua ya? Oke, ini silakan kalian kan sudah bergabung ke GC. Nah, untuk materi hukum benda ini dari awal sampai nanti kita selesai ya, hukum benda itu materinya sudah saya share ya di GC. Oke. Nah, tetapi ingat karena ini bentuknya adalah PowerPoint materinya, maka materinya hanya sebatas poin-poin. Seperti yang barusan ini saya jelaskan, satu slide tapi banyak penjelasannya. Nah, penjelasan saya ini silahkan kalian bisa tulis sendiri. Karena yang saya share di materi, di PPT hanya poin-poinnya saja, teman-teman. Makanya kalau ada hal yang saya jelaskan tidak jelas atau kurang jelas, silahkan kalian bisa ditanyakan, bisa bertanya. Oke, mungkin sampai materinya sampai ini dulu ya teman-teman ya. Sepertinya kalian ada yang sibuk, mungkin nanti kalian kedatangan tamu ya, karena masih suasana lebaran.